Masih bersama kami di Sehat di Tengah Pandemi. Kita masih tersambung dengan Dr. Hermawan Setianto, dokter spesialis paru yang akan menjawab pertanyaan Anda. Sudah ada dua penelpon yang menghubungi kami. Yang pertama dari Jakarta, ada Bapak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Tumoti. Pagi Pak Edi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak Edi. Silakan Pak Edi. Pak dokter, saya Ya. sudah 2 tahun kena penyakit PPOK. PPOK itu sebetulnya penyakit apa di paru-paru. Saya sedangkan sering sesak nafas. Sementara ini saya berobat, dapat namanya obat Obukot sama Opres, tapi tidak ada perubahan. Apakah bisa sembuh atau tidak dokter? Minta penjelasannya, sebab musababnya bagaimana? Oke, Pak Edi, mohon maaf boleh saya tanya pada saat ini usianya berapa Pak? Jalan 76 Pak. Jalan 76, sudah 2 tahun PPOK ya Pak ya? Iya. Dulu dari waktu merokok nggak Pak? Pak Edi. Dulunya perokok berat. Oh iya. Udah 7 tahun saya berhenti merokok. Ya. Oke, 7 tahun ya? Iya. Baik Pak Edi. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi untuk pertanyaannya. Nanti kita akan jawab. Kita terima dulu telepon dari Bandar Lampung. Ada Pak Yono di sana. Selamat pagi, Pak Yono. Selamat pagi dokter. Pagi Pak. Silakan Pak. Ini dokter, saya mau tanya. Ini kan pertama anak saya ini kan hilang penciuman, rasa ciuman itu nggak ada dokter. Iya Pak. Nah, terus udah suruh isolasi mandiri, suruh anak saya yang bidan itu isolasi mandiri, dia di swab apa itu dokter. Hasilnya apa Pak? Di swab ya? Di Ya. swab maksudnya? Hasilnya apa hasil swabnya? Hasilnya lama benar dokter, sampai Oh iya. lebih dari 12 hari nggak keluar. Jadi dia swab ke kemana? Ke Tanjung Karang. Itu dibayar tuh 900 3 hari. Ternyata hasilnya negatif. Tapi swab yang pertama itu hasilnya positif. Oke. Jaraknya berapa hari Pak itu? Udah ada 14 hari lebih. Jarak antara swab pertama dengan yang kedua ya? Yang lama benar ini swabnya yang di Kota Bumi ini nggak keluar. Ya bukan maksud saya antara swab pertama dengan swab kedua itu jaraknya berapa lama? Ada 15-an hari ya. Oke, berarti swab yang pertama di tanggal berapa Pak? Kurang tahu juga. Oke. Pokoknya pokoknya 15 hari lebih itu dokter. Oke. Jadi setelah 15 hari Bapak belum terima hasil, anak Bapak swab lagi di tempat lain begitu ya? Nah gitu. Setelah 15 hari ya Pak ya? 15 hari lebih itu. Oke. Sudah negatif ya Pak? Apa masih positif? Negatif udah. Yang kedua negatif ya? Sudah. Nah, Keluhannya masih ada nggak Pak? sekarang nggak ada. Oh udah nggak ada. Tapi dokter, setelah itu saya merasakan kayak gitu juga. Bapak sendiri? Ciuman saya ini sekarang. Setelah dia sembuh, saya ini hilang penciumannya. Tapi sekarang udah udah Mendingan gitu Pak? udah Iya. ada pemulihan. Tidak ada gitu. gejala lain Pak? Tidak ada gejala lain misalkan Itu demam, termasuk batuk. topik apa Pak? Gimana dokter? Ada gejala lain Bapak? Oh ada iya. Ada demam, batuk, nyeri tenggorokan. Ada nggak Oh, Pak? saya ada batuk sekarang ini, batuk sama panas dingin tadinya. Oh ya, demam ya berarti ya Pak ya? Iya. Oke. Apa yang harus dilakukan gitu ya Pak Yono ya? Iya Pak. Oke, baik. Baik, Terima Pak. kasih Pak Yono di Bandar Lampung. Baik, ya kita jawab dulu Dr. Hermawan, pertanyaan dari Pak Edi di Jakarta soal kondisinya PPOK sudah 2 tahun, sudah berobat tapi merasa belum ada perbaikan pada kondisinya. Silakan dok. Ya baik, jadi PPOK ini singkatannya adalah penyakit paru obstruksi kronik ya. Jadi penyebabnya biasanya karena terkena asap rokok atau polusi ya. Asap rokok dalam jangka waktu kronik. Gejalanya biasanya itu tadi ya sesak napas, kemudian bisa batuk, bisa produksi lendir, keterbatasan aktivitas ya. Jadi kalau beraktivitas sedikit sudah lelah ya, jalan jauh atau naik tangga udah ngos-ngosan ya. Nah itu memang gejalanya seperti itu. Nah penyebabnya itu tadi ya,
Nah, pengobatannya itu memang kita berikan obat-obat pelega ya, obat-obat untuk melonggarkan saluran napasnya. Mhm. Jadi tujuan pengobatan PPOK itu Pak memang hanya untuk meningkatkan kualitas hidup Hmm. ya. Jadi istilahnya tidak sembuh gitu ya. Karena memang kondisi parunya itu sudah mengalami kelainan ya. Parunya sudah mulai kaku, kurang elastis lagi, kurang lentur lagi. Oke. Makanya disebut sifatnya adalah kronik progresif ya. Jadi kalau misalkan dengan pengobatan satu macam obat masih ada keluhan, biasanya kita tambahkan obat peleganya ditambah lagi ya. Ditambah lagi biar tercapai kondisi yang lebih enak. Itu Pak. Jadi memang Oke. harus minum obat terus ini untuk mengurangi sesek ya. Karena kalau nggak minum obat biasanya akan mengganggu untuk aktivitas. Oke, jadi bukan menyembuhkan tapi meningkatkan kualitas hidup Ya, gitu ya, untuk meningkatkan pasien kualitas PPOK. hidup, Karena ya, Pak. seingat Iya. saya bukan penyakit gitu ya dok, tapi kondisi paru ya PPOK ini ya. Ya penyakit juga sih. Penyakit juga, Penyakit yang jadi. dibikin sebenarnya. Oke, Jadi dibikin sendiri karena paparan asap dalam jantung. oke. Kita jawab pertanyaan dari Pak Yono tadi. Apa yang harus Ya. dilakukan nih dengan kondisi Pak Yono? Anaknya mungkin kesimpulannya adalah sudah sembuh begitu ya, tapi tampaknya Pak Yono sendiri kemungkinan bisa tertular, belum di swab juga. Apa yang harus dilakukan di sini dok? Ya, jadi ini kemungkinannya memang COVID Mas ya. Jadi gejalanya tadi kan anosmia ya, kehilangan indera penciuman ya. Cuman mungkin ini gejalanya ringan ya, yang untuk anaknya Pak. Ya. Kalau selisih sudah 15 hari itu biasanya sudah sembuh itu. Mungkin bisa jadi swab yang pertama itu positif. Ya. Mungkin bisa jadi ya. Nah, karena sudah melewati 15 hari ya, artinya sudah negatif ya. Jadi virusnya sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Jadi sudah sembuh ini, masuk kategori yang sembuh, sudah bebas dari untuk virus, anaknya sudah ya? bebas isolasi. Iya, untuk anaknya. Nah, untuk Bapak sendiri kan ini baru timbul gejala nih. Ya, bisa jadi ini memang terinfeksi juga. Karena COVID ini kan memang menular ya. Iya, iya. Gejalanya tadi udah mulai anosmia, kemudian udah ada riwayat demam ya. Ada demam beriang-beriang, kemudian batuk ya. Nah, tentunya juga harus disiap lagi nih untuk bapaknya. Dan bagaimana mungkin perlakuan di rumah juga? Apakah memang Pak Yono ini harus isolasi sendiri, terpisah dari keluarga atau bagaimana dok sebaiknya dok? Iya, kalau untuk gejala ringan boleh isolasi mandiri Mas. Oke. Boleh isolasi mandiri, tapi tentu pergi dulu ke dokter, nanti dikasih obat-obatan ya. Nah, boleh isolasi mandiri di rumah ya. Dengan minum obat-obat itu tadi. Tapi kalau gejalanya makin berat, ya misalkan makin sesak ya, kemudian demamnya makin tinggi, ya tentu sebaiknya dirawat di rumah sakit, di ruang isolasi khusus di rumah sakit yang menyediakan sarana perawatan COVID ini. Oke, berarti saran dokter yang pertama harus dilakukan Pak Yono ini? Tentu pergi ke dokter dan dilakukan swab. Oke. Dilakukan swab dulu. Ya. Oke, jadi untuk di swab lah begitu ya, di PCR Ya. begitu ya? Ya betul, karena kan kalau positif nanti kan efeknya adalah untuk tracing ya. Ya. Siapa yang kontak, untuk apa? Nah, untuk mengisolasi lah, untuk mencegah biar tidak tersebar ke mana-mana. Oke, baik Pak Yono dan juga Pak Edi, semoga terus membaik kondisinya. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih terutama untuk Dr. Hermawan Setianto, dokter spesialis paru, sudah menjawab pertanyaan dari pemirsa kami. Terima kasih dok, sehat terus dok dalam bertugas. Terima kasih Mas Timothy dan pemirsa di rumah. Dan Anda bisa mengikuti juga besok kami juga akan hadirkan Sehat di Tengah Pandemi dalam program Sapa Indonesia Pagi. Besok kami akan hadirkan dokter spesialis fisik dan rehabilitasi. Jadi kalau Anda memiliki pertanyaan seputar hal tersebut, Anda bisa mengirimkan mulai dari sekarang di Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv atau Anda bisa menghubungi kami live melalui telepon besok pada saat kami membuka segmen Sehat di Tengah Pandemi.